Setelah ketahuan selingkuh dengan gundiknya, suami membentakku berkata, "Cepat angkat kaki dari rumah ini. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan hidup tanpa uangku. Paling besok pagi kau sudah jadi gelandangan di pinggir jalan." Malam itu juga, aku langsung mengemasi barang-barangku lalu pergi. Tapi 1 minggu kemudian, satu panggilan telepon masuk dari suamiku dengan nada panik ketakutan berkata, "Kenapa ada polisi di rumah ini? Apa yang kau lakukan?" Aku hanya tersenyum dan mematikan telepon. Dia tidak tahu, istri yang dia anggap lemah ini adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara benturan keras memecah keheningan malam itu. Sebuah koper besar berwarna hitam terlempar kasar hingga menghantam dinding ruang tamu. Isinya sedikit berantakan keluar karena resletingnya yang tidak tertutup sempurna. Wildan berdiri dengan napas terengah-engah, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Di sampingnya, Lisna berdiri sambil melipat tangan di dada, senyum sinis tersungging di bibirnya yang bergincu tebal. Wanita itu menatap remeh ke arah sosok perempuan berhijab yang sedang berdiri mematung di sudut ruangan. Donita, istri sah Wildan, hanya menunduk sebentar memandangi koper miliknya yang tergeletak menyedihkan di lantai keramik. Ia baru saja pulang dari acara pengajian mingguan dan mendapati pemandangan yang menghancurkan hati seorang istri. Suaminya sedang bercengkrama mesra dengan wanita lain di rumah mereka sendiri. Namun, alih-alih meminta maaf atau merasa bersalah, Wildan justru yang mengamuk. Pria itu merasa harga dirinya terinjak karena tertangkap basah, dan mekanisme pertahanan dirinya adalah dengan menyerang balik secara membabi buta. Wildan melangkah maju, menunjuk wajah Donita dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu pernikahan mereka. Wildan berteriak lantang tanpa mempedulikan tetangga yang mungkin mendengar keributan itu. Dia merasa sebagai raja di istana ini, dan Donita hanyalah penumpang yang tidak tahu diri. "Cepat angkat kaki dari rumah ini," bentak Wildan dengan suara parau yang menyakitkan telinga. Matanya melotot tajam seolah ingin menelan istrinya hidup-hidup. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan hidup tanpa uangku. Paling besok pagi kau sudah jadi gelandangan di pinggir jalan," lanjutnya dengan nada penuh penghinaan. Kata-kata itu meluncur deras, menusuk langsung ke jantung. Wildan merasa sangat yakin dengan ucapannya. Di matanya, Donita hanyalah wanita rumahan yang lemah, tidak punya pekerjaan, dan selama ini hidup enak hanya berkat gaji dan jabatannya sebagai direktur perusahaan. Wildan lupa, atau mungkin tidak pernah mau tahu, bahwa kenyamanan yang ia rasakan bukan datang begitu saja dari langit. Lisna tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti bisikan setan yang memperkeruh suasana. Ia mendekat ke arah Wildan, mengelus lengan pria itu dengan manja seolah memberikan dukungan. Wanita itu menatap Donita dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Menurut Lisna, Donita adalah wanita kuno yang membosankan, sangat berbeda dengan dirinya yang modis dan tahu cara memuaskan ego laki-laki. Lisna merasa dialah pemenang malam ini. Dia telah berhasil menyingkirkan penghalang utamanya untuk menguasai Wildan dan seluruh hartanya. Donita menarik napas panjang. Anehnya, tidak ada air mata yang jatuh di pipinya. Jantungnya memang berdegup kencang karena kaget, tetapi otaknya bekerja dengan sangat jernih dan dingin. Penghinaan Wildan barusan seperti tombol saklar yang mematikan sisa-sisa rasa cinta dan hormat yang ia miliki untuk suaminya itu. Selama ini ia diam, mengalah, dan menutup mata demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun malam ini batas kesabarannya telah dilanggar dengan cara yang paling kotor. Dengan gerakan perlahan dan anggun, Donita membetulkan letak hijabnya yang sedikit miring. Wajahnya tenang, terlampau tenang untuk seseorang yang baru saja diusir dari rumahnya sendiri. Ia tidak berteriak balik, tidak memohon, dan tidak bersujud di kaki Wildan seperti yang diharapkan oleh suaminya itu. Wildan sempat tertegun sesaat melihat reaksi istrinya yang datar, namun egonya yang tinggi menepis rasa heran itu. Donita berjalan mendekati koper yang tergeletak. Ia berjongkok, merapikan baju-baju yang menyembul keluar, lalu menutup resletingnya dengan rapi. Gerakannya santai, seolah ia hanya sedang bersiap untuk pergi liburan, bukan diusir menjadi gelandangan. Setelah koper itu tertutup rapat, Donita berdiri tegak. Ia menatap mata Wildan lekat-lekat. Tatapan itu bukan tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang penguasa yang sedang melihat bawahan yang membangkang. "Ingat baik-baik ucapanmu, Mas." Suara Donita terdengar lembut namun memiliki penekanan yang tajam di setiap katanya. "Jangan cari aku saat duniamu runtuh." Hanya itu yang ia katakan.
Tanpa menunggu balasan dari Wildan yang masih terengah-engah atau Lisna yang mendengus mengejek, Donita menarik gagang kopernya. Roda koper itu bergemuruh pelan di atas lantai saat ia menyeretnya menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia tidak ingin melihat wajah pengkhianat itu untuk yang terakhir kalinya. Di dalam hatinya, rumah ini sudah bukan lagi rumah, melainkan bangunan kosong yang dihuni oleh orang-orang asing yang tidak ia kenal. Wildan mendengus kasar melihat kepergian istrinya. "Pergi sana. Jangan harap aku akan menjemputmu saat kau menangis kelaparan," teriaknya lagi, memastikan Donita mendengarnya sebelum pintu utama tertutup. Lisna segera memeluk pinggang Wildan, membisikkan kata-kata manis untuk menenangkan pria itu, meyakinkan bahwa keputusan Wildan sudah tepat. Mereka berdua kembali masuk ke dalam kamar, merasa telah memenangkan dunia, tanpa sadar bahwa mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Di luar, angin malam berhembus cukup kencang. Donita menyeret kopernya melewati halaman rumah yang luas. Lampu taman yang remang-remang menyinari langkah kakinya yang mantap. Ia membuka gerbang besi yang berat itu sendirian. Suara engsel gerbang yang berdecit terdengar menyayat hati di tengah keheningan kompleks perumahan elit tersebut. Donita melangkah keluar, berdiri di trotoar yang sepi. Sesuai ucapan Wildan, seharusnya Donita kebingungan. Seharusnya ia menangis histeris di pinggir jalan, mencari taksi atau menelepon kerabat untuk menumpang tidur. Seharusnya ia menjadi gelandangan seperti sumpah serapah suaminya. Namun, kenyataan berkata lain. Baru saja Donita menutup kembali gerbang rumah Wildan, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan mata dari ujung jalan. Sebuah sedan hitam mewah mengkilap meluncur perlahan dan berhenti tepat di hadapan Donita. Mobil itu bukan taksi, dan jelas bukan kendaraan sembarangan. Itu adalah mobil keluaran Eropa terbaru yang harganya bisa untuk membeli 2 rumah yang baru saja ditinggalkan Donita. Pintu pengemudi terbuka dengan sigap. Seorang pria tegap berjas hitam rapi turun dari mobil. Itu adalah Fajar, sosok yang selama ini dikenal Wildan hanya sebagai kurir barang atau sesekali tukang kebun panggilan jika rumput di halaman sudah panjang. Namun malam ini, penampilan Fajar sangat berbeda. Ia terlihat profesional, tegas, dan penuh wibawa. Fajar berjalan cepat menghampiri Donita, menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat yang mendalam. "Selamat malam, Ibu Donita," sapa Fajar dengan suara bariton yang sopan. Ia segera mengambil alih koper dari tangan Donita. "Maaf saya terlambat 10 detik dari jadwal penjemputan." Donita tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia perlihatkan di hadapan Wildan selama berbulan-bulan terakhir. "Tidak apa-apa, Fajar. Waktunya justru sangat tepat," jawab Donita tenang. Fajar membukakan pintu penumpang bagian belakang. Aroma kulit jok mobil yang mewah dan harum segera menyambut indera penciuman Donita, menggantikan bau apek kemarahan yang tadi ia rasakan di dalam rumah. Donita masuk dan duduk dengan nyaman. Ia menyandarkan punggungnya yang lelah. "Apakah kita langsung menuju kediaman Bapak, Bu?" tanya Fajar sambil memandang Donita dari kaca spion, tengah setelah ia kembali duduk di kursi kemudi. Mesin mobil menderu halus, nyaris tanpa suara. "Ya, Fajar. Ayahanda pasti sudah menunggu. Dan tolong pastikan semua akses keuanganku yang terhubung dengan kartu tambahan Wildan sudah diputus malam ini juga," perintah Donita. Suaranya berubah total. Tidak ada lagi nada istri penurut. Yang ada hanyalah nada bicara seorang pemimpin perusahaan yang terbiasa memberi perintah mutlak. "Sudah dilaksanakan, Bu. Tim keuangan sudah memblokir akses kartu kredit tambahan 5 menit yang lalu, tepat saat Ibu keluar dari gerbang. Tim legal juga sudah menyiapkan berkas-berkas yang Ibu minta untuk besok pagi," jawab Fajar sigap sambil memutar kemudi, membawa mobil mewah itu menjauh dari rumah Wildan yang kini tampak kecil dan suram di kejauhan. Donita menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalanan kota berkelefat cepat. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela mobil. Wajah itu bukan wajah wanita yang kalah. Wildan benar-benar tidak tahu siapa yang baru saja ia usir. Pria itu berpikir ia telah membuang sampah. Padahal ia baru saja melepaskan berlian yang selama ini menopang seluruh hidupnya. Donita menutup matanya sejenak, mempersiapkan diri untuk kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Sandiwara sebagai istri sederhana sudah selesai. Kini, saatnya sang ratu kembali ke tahtanya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai kamar utama yang tidak tertutup rapat. Wildan menggeliat malas di balik selimut tebalnya. Ia membuka mata perlahan, merasakan kepalanya sedikit pening sisa euforia semalam. Ia menoleh ke samping dan melihat Lisna masih tertidur pulas, mendengkur halus dengan rambut yang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Senyum kemenangan terbit di bibir Wildan. Ia merasa bebas. Tidak ada lagi istri yang menceramahinya soal pulang malam,
tidak ada lagi tatapan mata yang seolah menuntut perhatian, dan yang paling penting, tidak ada lagi wanita berhijab yang menurutnya membosankan itu. Wildan bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Ia meregangkan otot-ototnya, merasa seolah ia adalah raja dunia. Rumah ini sekarang sepenuhnya miliknya. Ia bisa melakukan apa saja, membawa siapa saja, tanpa ada yang melarang. Ia membayangkan hidup barunya yang akan penuh warna bersama Lisna. Pesta, liburan, dan kebebasan finansial yang selama ini ia rasa terhambat karena Donita yang selalu menyuruhnya berhemat. Ia beranjak ke dapur dengan langkah ringan, berharap sarapan sudah tersaji seperti biasanya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat meja makan yang kosong melompong. Tidak ada nasi goreng hangat, tidak ada kopi yang mengepul, dan tidak ada piring bersih yang tertata rapi. Dapur terlihat berantakan dengan sisa gelas dan piring kotor bekas pesta kecil-kecilan mereka semalam berserakan di wastafel. Semut-semut mulai mengerubungi sisa makanan yang tidak dibersihkan. Wildan mendecak kesal. Ia lupa bahwa Donita sudah tidak ada. Selama ini, segala urusan rumah tangga dikerjakan oleh Donita dengan sempurna tanpa bantuan pembantu karena Wildan selalu beralasan tidak suka ada orang asing di rumah demi penghematan. Kini, realita mulai menyentilnya sedikit. Ia harus membuat kopi sendiri. Dengan gerutu pelan, ia menyeduh kopi instan, rasanya jauh berbeda dari kopi racikan Donita yang biasanya menggunakan biji kopi pilihan. Ah, sudahlah. Nanti aku bisa sewa pembantu. Uangku banyak, gumam Wildan menenangkan diri sendiri. Ia menyesap kopi instannya yang terlalu manis, sambil membayangkan betapa hebatnya ia hari ini di kantor. 1 jam kemudian, Wildan melangkah masuk ke lobi gedung perkantoran tempat perusahaannya berada. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, dagunya diangkat tinggi, menebar pesona kepada resepsionis yang menyapanya dengan sopan. Wildan adalah direktur utama di perusahaan properti yang sedang naik daun ini. Ia merasa kesuksesan perusahaan ini murni, karena kejeniusannya dalam melobi klien, dan mengatur strategi marketing. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik layar, ada tangan-tangan tak terlihat yang memuluskan jalannya. Selamat pagi, Pak Wildan, sapa beberapa karyawan dengan nada hormat, meskipun ada beberapa yang saling berbisik saat ia lewat. Wildan tidak peduli. Ia masuk ke lift pribadi direksi dan menekan tombol lantai paling atas. Sesampainya di ruangannya yang luas dengan pemandangan kota yang megah, Wildan melempar tas kerjanya ke sofa. Ia duduk di kursi kulitnya yang empuk, memutar-mutar kursi itu dengan angkuh. Ia merasa tak tersentuh. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Pintu ruangannya diketuk dengan nada ragu-ragu. "Masuk," seru Wildan lantang. Pintu terbuka. Sekretarisnya, seorang wanita muda bernama Rini, masuk dengan wajah pucat pasi. Tangannya memegang sebuah tablet dan tumpukan berkas dengan gemetar. Tidak ada senyum ramah yang biasa ia tunjukkan. "Ada apa, Rin? Kenapa mukamu seperti melihat hantu?" tanya Wildan meremehkan sambil menyalakan komputernya. "Maaf, Pak. Ada masalah besar," suara Rini terdengar tercekat. "Pagi ini, 3 investor utama kita mengirimkan surat pembatalan kontrak secara sepihak." Wildan tertawa remeh. "Jangan bercanda kamu. Pembatalan sepihak? Mereka akan kena denda penalti yang besar. Biarkan saja mereka pergi kalau mau. Kita masih punya banyak antrean investor lain." Rini menggeleng lemah, keberaniannya seolah hilang. "Itu masalahnya, Pak. Dalam klausul kontrak yang Bapak tanda tangani dulu, disebutkan bahwa mereka berhak menarik dana kapan saja tanpa penalti jika penjamin utama menarik dukungannya. Dan pagi ini, pihak bank mengonfirmasi bahwa penjamin tersebut sudah mencabut semua aset yang menjadi agunan proyek kita." Dahi Wildan berkerut dalam. "Penjamin utama? Siapa itu?" "Seingatku perusahaan ini berdiri atas nama kerja kerasku. Agunannya kan aset perusahaan ini sendiri." Wildan memang tidak pernah membaca detail kontrak dengan teliti. Ia selalu menyerahkan urusan legal yang rumit kepada Pak Rahmat, pengacaranya, dan hanya menandatangani di tempat yang ditunjuk. Ia terlalu malas untuk membaca tumpukan kertas tebal yang menurutnya membosankan. "Bukan, Pak," jawab Rini takut-takut. "Agunan likuiditas kita selama ini berasal dari dana hibah sebuah holding company yang menjamin kinerja Bapak. Nama perusahaannya, Shadow Capital. Mereka menarik diri total pagi ini. Efeknya berantai, Pak. Supplier bahan bangunan untuk proyek apartemen di Jakarta Selatan juga baru saja menelepon. Mereka menghentikan pengiriman semen dan baja sampai pembayaran bulan lalu dilunasi." Wildan menggebrak meja. "Apa-apaan ini? Bayar saja mereka. Uang di kas perusahaan kan masih miliaran." Rini menelan ludah, air matanya hampir jatuh karena takut diamuk. "Itu dia, Pak. Akun rekening perusahaan,
dibekukan oleh Bank Pusat, karena adanya laporan audit mendadak yang mempertanyakan aliran dana masuk. Kita tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun hari ini. Wildan terdiam, wajahnya memerah padam. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena semangat, melainkan karena panik yang mulai merayap. Ia segera menyambar telepon di mejanya, mencoba menghubungi kontak orang dalam diban yang biasa ia ajak main golf. Namun, sambungan telepon itu tidak diangkat. Ia mencoba lagi, kali ini nomornya dialihkan ke mesin penjawab. Ini pasti ada kesalahan sistem, teriak Wildan frustrasi. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kemarin ia masih raja, bagaimana mungkin pagi ini kerajaannya goyang hanya karena beberapa email? Di tengah kepanikan itu, ponsel pribadinya bergetar. Nama, Lisna sayang, muncul di layar. Wildan mengangkatnya dengan kasar, berharap mendengar suara manja yang bisa sedikit menghiburnya. Halo, Lisna. Aku sedang sibuk, ada masalah di kantor. Bentak Wildan tanpa sadar. Suara Lisna di seberang sana terdengar kesal, bukan manja. Yang, kamu gimana sih? Aku lagi di butik langganan mau beli tas yang kemarin kita lihat. Kok kartu debit kamu ditolak? Malu tahu dilihatin pelayan toko. Katanya saldonya tidak cukup atau diblokir. Coba kamu transfer ke rekening aku sekarang 50 juta, aku harus bayar nih. Darah Wildan mendesir hebat. Kartu debit pribadinya ditolak? Itu tidak mungkin. Itu adalah rekening gajinya, rekening yang terpisah dari perusahaan. Tunggu sebentar, jangan rewel dulu. Nanti aku urus. Wildan mematikan telepon sepihak. Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat memasukkan kode akses. Layar ponsel memuat data loading yang terasa sangat lama. Ketika akhirnya terbuka, mata Wildan terbelalak seakan mau keluar dari rongganya. Angka saldo yang tertera di sana membuatnya sesak napas. Bukan ratusan juta seperti yang ia ingat, melainkan angka nol besar dengan status akun, suspended, under investigation. Wildan melempar ponselnya ke meja. Napasnya memburu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Ia teringat kata-kata Donita semalam. Jangan cari aku saat duniamu runtuh. Tidak, ini tidak mungkin ulah Donita, pikir Wildan menyangkal. Wanita itu cuma ibu rumah tangga biasa. Dia tidak punya kuasa untuk melakukan semua ini. Ini pasti hanya kebetulan buruk. Ini pasti kesalahan teknis perbankan nasional. Wildan mencoba meyakinkan dirinya sendiri, membangun ilusi bahwa ia masih memegang kendali. Padahal, pondasi istana pasirnya sudah mulai tersapu ombak. Dan ia baru saja merasakan percikan air pertamanya. Di kejauhan, badai yang sesungguhnya baru saja mulai bergerak mendekat. 3 hari setelah kepergian Donita, suasana di kantor Wildan berubah menjadi medan perang yang mencekam. Pendingin ruangan yang biasanya membuat nyaman kini terasa tidak berdaya melawan hawa panas kepanikan yang menjalar di setiap sudut ruangan direksi. Wildan duduk di kursi kebesarannya dengan kemeja yang sudah kusut di bagian punggung, dasinya longgar, dan rambutnya yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan karena terlalu sering ia remas frustrasi. Telepon di mejanya berdering tanpa henti, bersahut-sahutan dengan nada dering ponsel pribadinya, menciptakan simfoni kekacauan yang membuat kepalanya serasa ingin pecah. Wildan menatap kosong ke arah tumpukan dokumen di hadapannya. Itu bukan dokumen proyek baru yang menguntungkan, melainkan surat tagihan dan pemberitahuan pemutusan kerjasama. Satu persatu supplier bahan bangunan yang selama ini loyal tiba-tiba saja membatalkan pengiriman. Alasannya seragam dan terdengar seperti naskah yang sudah dihafalkan. Masalah administrasi internal dan evaluasi ulang risiko kredit. Wildan tahu itu omong kosong. Tidak mungkin 5 perusahaan besar memutuskan hal yang sama dalam waktu 24 jam, jika tidak ada komando dari seseorang yang sangat berkuasa di balik layar. Namun, egonya menolak untuk mengakui bahwa Donita, istri yang ia anggap hanya tahu urusan dapur, bisa memiliki jangkauan tangan sejauh ini. Pintu ruangan Wildan terbuka kasar tanpa diketuk. Rini, sekretarisnya, masuk dengan wajah yang sudah tidak lagi menyeratkan rasa hormat. Matanya sembab, sepertinya habis menangis di kamar mandi. Tanpa kata, Rini meletakkan sebuah amplop coklat di meja Wildan. Wildan melirik amplop itu dengan curiga, lalu menatap Rini tajam. Apa ini? Tanya Wildan dengan suara serak. Ia berharap itu adalah kabar baik. Mungkin pinjaman darurat dari bank lain yang ia ajukan kemarin sudah cair. Surat peringatan dari pengelola gedung, Pak, jawab Rini dingin. Kita menunggak biaya sewa kantor bulan ini. Mereka memberi waktu 2x24 jam untuk melunasi atau aliran listrik ke lantai ini akan diputus. Dan satu lagi, Pak, gaji karyawan yang seharusnya turun kemarin, sampai siang ini belum masuk rekening kami.
Anak-anak di divisi marketing sudah mulai mogok kerja. Mereka berkumpul di kafetaria, membicarakan rumor bahwa perusahaan ini akan bangkrut. Wildan menggebrak meja, membuat cangkir kopinya bergetar. Siapa yang menyebar rumor sampah itu? Bilang pada mereka, gaji hanya terlambat sedikit karena ada gangguan sistem di bank pusat. Aku ini Wildan. Aku tidak pernah telat membayar hak orang. Teriaknya berapi-api, mencoba menutupi ketakutan yang sebenarnya sedang menggerogoti nyalinya. Rini hanya menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan rasa kasihan bercampur muak. Bapak bisa berteriak sekeras apapun, tapi sistem perbankan tidak akan berubah hanya karena teriakan Bapak. Saya permisi. Jika besok gaji belum masuk, saya juga akan berhenti. Rini berbalik dan keluar, membanting pintu cukup keras. Wildan tertinggal sendirian dalam keheningan yang menyakitkan. Ia merogoh saku celananya, mengambil dompet kulit mahalnya. Di dalamnya berjejer kartu-kartu yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan. Kartu platinum, black card, semuanya ada di sana. Namun kini, benda-benda plastik itu terasa tidak lebih berharga daripada kartu mainan anak-anak. Kemarin siang, ia mencoba mentraktir seorang calon investor makan siang di restoran bintang 5. Saat hendak membayar, kartu kredit utamanya ditolak. Mesin EDC mengeluarkan struk kecil dengan tulisan Declinet yang tercetak tebal. Wildan harus menahan malu luar biasa dan beralasan dompetnya tertinggal. Lalu pura-pura menelepon stafnya untuk membawakan uang tunai, padahal ia sedang meminjam uang dari kas kecil kantor lewat Rini. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan dari kantor, melainkan dari Lisna. Wildan menatap layar itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, nama Lisna selalu membuatnya tersenyum, membayangkan gairah dan kesenangan. Tapi sekarang, nama itu mulai terasa seperti beban tambahan. Dengan enggan, ia menggeser tombol hijau. "Halo, Lisna. Ada apa lagi?" tanya Wildan tanpa basa-basi. "Sayang, kamu di mana sih?" Suara Lisna terdengar melengking, penuh tuntutan. "Aku lagi di salon langganan nih. Orang kasir bilang kartu debit yang kamu kasih kemarin gak bisa dipakai lagi. Kamu sengaja ya mau bikin aku malu? Tadi teman-temanku lihat semua loh. Buruan transfer atau datang ke sini bayarin. Masa perawatan wajah cuma 2 juta aja kamu gak sanggup?" Wildan memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. "Lisna, bisa tidak kamu mengerti sedikit situasi aku? Kantor sedang kacau balau. Uang perusahaan sedang diaudit, semua rekening beku. Pakai uang tunai kamu dulu kenapa sih? Kamu kan sering aku kasih jatah bulanan." "Ih, enak aja. Uangku ya uangku, uangmu ya uangmu dong. Lagian masa pengusaha sukses dompetnya kosong? Jangan-jangan kamu bohong ya soal kekayaan kamu?" Lisna mulai menyerang dengan kata-kata pedas. Wildan terdiam. Kata-kata Lisna menyentil harga dirinya. Ternyata wanita yang ia puja ini tidak lebih dari parasit yang hanya menempel saat inangnya subur. Di saat seperti ini, ia tiba-tiba teringat Donita. Istrinya itu tidak pernah sekalipun meminta uang untuk perawatan mahal. Donita selalu tampil sederhana namun tetap elegan. Jika ada masalah keuangan, Donita adalah orang pertama yang akan menyodorkan tabungan pribadinya tanpa diminta. Rasa penyesalan mulai merayap naik, namun segera ditepis oleh kesombongan Wildan. "Tidak. Aku tidak butuh Donita. Aku bisa selesaikan ini sendiri," batin Wildan keras kepala. Ia mematikan telepon Lisna begitu saja, membiarkan wanita itu marah-marah sendiri. Wildan kemudian mencoba melakukan sesuatu yang sudah ia hindari selama 3 hari ini. Dengan tangan gemetar, ia mencari kontak Donita di ponselnya. Ia berniat menelepon, mungkin untuk memaki wanita itu agar menghentikan semua kegilaan ini, atau mungkin jauh di lubuk hatinya, untuk meminta bantuan. Ia menekan tombol panggil. Hening. Tidak ada nada sambung. Hanya suara operator yang dingin dan datar. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Wildan melempar ponselnya ke sofa. "Sialan!" teriaknya frustrasi. Ia merasa dikepung dari segala penjuru. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit yang letaknya bermil-mil jauhnya dari kantor Wildan yang suram, suasana sangat kontras terasa. Di lantai paling atas, di sebuah ruangan yang didominasi dinding kaca dengan pemandangan hiruk-pikuk kota di bawahnya, Donita duduk dengan anggun di kursi kerjanya yang besar. Tidak ada lagi daster rumah atau wajah lelah sehabis mengurus rumah tangga. Donita mengenakan busana kerja yang sangat profesional, hijabnya tertata rapi tanpa celah, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi siapa saja yang melihatnya. Di hadapannya, duduk 2 orang pria berjas rapi yang tampak gugup. Mereka adalah perwakilan dari bank yang selama ini memberi pinjaman pada perusahaan Wildan. Fajar berdiri tegak di samping kursi Donita,
seperti pengawal setia yang siap menerkam jika ada yang berani bertindak kurang ajar pada majikannya. Jadi, Nyonya Donita, dokumen pengalihan utang atas nama PT Wijaya Karya, perusahaan suami Anda, sudah kami siapkan, ucap salah satu pria itu sambil menyodorkan berkas tebal. Dengan tanda tangan ini, secara hukum semua utang piutang perusahaan tersebut menjadi hak milik perusahaan investasi Anda, Shadow Capital. Anda berhak menagih pelunasan seketika atau menyita aset jaminan jika terjadi gagal bayar. Donita tersenyum tipis, sangat tipis hingga nyaris tak terlihat. Tangannya yang lentik mengambil pena mahal dari atas meja. Ia tidak ragu sedikit pun. Gerakan tangannya saat membubuhkan tanda tangan terlihat luwes namun tegas. Ia sedang tidak menyelamatkan suaminya. Ia sedang membeli tali gantungan yang akan menjerat leher suaminya sendiri. Terima kasih, bapak-bapak, ucap Donita lembut. Proses eksekusinya tolong dilakukan sesuai prosedur yang paling ketat. Saya tidak mentolerir keterlambatan pembayaran. Meskipun itu dari perusahaan yang dipimpin oleh orang yang pernah saya kenal. Kedua orang bank itu mengangguk hormat lalu berpamitan mundur. Setelah mereka pergi, Fajar menuangkan teh hangat ke cangkir Donita. Apakah ibu yakin tidak ingin memberi peringatan dulu pada Pak Wildan? Tanya Fajar hati-hati. Donita menyesap tehnya perlahan, matanya menatap tajam ke arah gedung-gedung bertingkat di kejauhan. Peringatan? Aku sudah memberinya peringatan selama 5 tahun pernikahan kami, Fajar. Peringatan untuk setia, peringatan untuk jujur, peringatan untuk tidak serakah. Dia mengabaikan semuanya. Sekarang bukan waktunya peringatan, tapi waktunya pembelajaran. Kirimkan hadiah itu sekarang. Siap, Bu, jawab Fajar sigap. Ia mengetik sesuatu di tabletnya. Kembali ke kantor Wildan. Pria itu sedang melonggarkan dasinya, merasa sesak napas. Tiba-tiba, notifikasi email masuk berbunyi di komputer kerjanya. Judul email itu kosong, pengirimnya anonim. Penasaran, Wildan membukanya. Jantung Wildan berhenti berdetak sesaat. Matanya terbelalak menatap layar monitor. Lampiran email itu berisi foto-foto dokumen yang sangat ia kenal. Itu adalah foto buku besar rahasia yang ia sembunyikan di brankas pribadinya, buku yang mencatat aliran dana ilegal, penggelapan pajak, dan markup anggaran proyek yang ia lakukan selama 2 tahun terakhir untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan memanjakan Lisna. Tidak ada orang yang tahu soal buku ini kecuali dirinya. Bagaimana mungkin foto-foto ini bisa ada di tangan orang lain? Di bawah foto-foto itu, hanya ada satu kalimat singkat yang tertulis dengan huruf kapital berwarna merah menyala. Waktu habis. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di punggung Wildan. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Musuhnya bukan hanya nasib buruk, tapi seseorang yang tahu persis di mana letak kerangkanya dikubur. Dan orang itu sedang memegang sekop, siap untuk menggali segalanya hingga tuntas. 5 hari pasca pengusiran Donita, rumah mewah yang dulu selalu bersih dan wangi kini mulai menyerupai kapal pecah. Lantai marmer yang biasanya mengkilap kini berdebu dan penuh jejak sepatu kotor. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel dapur, menimbulkan bau tidak sedap yang menyebar hingga ke ruang keluarga. Keranjang cucian penuh sesak dengan pakaian kotor Wildan dan Lisna yang belum tersentuh. Tanpa kehadiran Donita, rumah itu kehilangan nyawanya, berubah menjadi bangunan dingin yang berantakan. Wildan duduk di sofa ruang tamu dengan wajah kusut. Ia baru saja pulang dari kantor yang situasinya semakin memburuk, hanya untuk menemukan rumah yang sama kacaunya. Lisna sedang duduk di sofa seberang, sibuk dengan ponselnya, mengabaikan Wildan sepenuhnya. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada pijatan di bahu, yang ada hanya atmosfer permusuhan yang kental. Lisna, panggil Wildan dengan nada tinggi. Kamu seharian ngapain aja di rumah? Itu piring kotor sudah 3 hari numpuk sampai berjamur. Baju kerjaku juga belum ada yang dicuci. Aku besok pakai apa? Lisna meletakkan ponselnya dengan kasar. Matanya mendelik tajam ke arah Wildan. Mas. Dengar ya, aku ini bukan babu. Aku bukan mantan istrimu yang rela jadi upik abu. Aku mau nikah sama kamu karena aku pikir kamu kaya raya, punya banyak pembantu, hidup enak. Kalau tahu bakal disuruh nyuci piring dan baju sendiri begini, mending aku cari laki-laki lain. Wildan ternganga mendengar jawaban itu. Sifat asli Lisna yang selama ini tertutup topeng kemanjaan kini terbuka lebar. Jadi selama ini kamu cuma incar uangku? Begitu aku susah sedikit, kamu langsung begini? Sedikit? Teriak Lisna, suaranya melengking memenuhi ruangan. Sedikit apanya? Kartu kredit mati, uang belanja nggak ada, mobil mewahmu ditarik dealer kemarin karena nunggak cicilan. Sekarang kita cuma punya 1 mobil kantor butut. Kamu itu penipu, Mas. Kamu bilang kamu bos besar, ternyata cuma tong kosong.
Wildan bangkit, tangannya terkepal menahan amarah yang meledak. Diam kamu. Aku sedang berusaha memperbaiki keadaan. Ini cuma ujian sementara. Ujian sementara gundulmu. Lisna mencibir, lalu melengos pergi masuk ke kamar dan membanting pintu. Wildan jatuh terduduk kembali di sofa. Kepalanya pening luar biasa. Ia merindukan ketenangan yang dulu selalu ada di rumah ini. Ia merindukan teh hangat buatan Donita dan suara lembut istrinya, yang selalu menenangkan saat ia pulang kerja dengan banyak masalah. Kini, ia sadar betapa berharganya kehadiran Donita yang selama ini ia sia-siakan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Keesokan paginya, Wildan memaksakan diri berangkat ke kantor dengan kemeja yang ia setrika sendiri secara asal-asalan. Sesampainya di kantor, pemandangan yang menyambutnya lebih mengerikan dari hari-hari sebelumnya. Lantai tempat divisinya berada tampak lengang. Meja-meja kerja kosong. Komputer-komputer mati. Hanya ada beberapa kertas putih yang tergeletak di atas meja masing-masing karyawan kunci. Wildan berjalan cepat memeriksa satu persatu meja. Itu adalah surat pengunduran diri. Bukan satu atau dua, tapi hampir seluruh tim inti perusahaan. Kepala keuangan, manajer operasional, tim legal senior, semuanya mengajukan resign massal hari ini. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang selama ini membuat roda perusahaan berputar. Kepergian mereka secara serentak adalah lonceng kematian bagi perusahaan Wildan. Di meja Rini, sekretarisnya, juga terdapat surat yang sama. Namun di sana ada catatan kecil yang ditulis tangan. Maaf Pak, saya mendapat tawaran kerja di Adhitama Group dengan gaji 3 kali lipat. Saya tidak bisa menolak. Semoga Bapak baik-baik saja. Adhitama Group? Itu adalah perusahaan raksasa, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Wildan tidak tahu koneksi apa yang membuat karyawannya bisa pindah ke sana serentak. Ia merasa seperti kapten kapal yang ditinggalkan awaknya di tengah badai. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di Menara Gading yang pondasinya sudah hancur lebur. Wildan mencoba menelepon Pak Rahmat, pengacaranya, satu-satunya orang yang ia harap masih berada di pihaknya. Namun ponsel Pak Rahmat tidak aktif. Kantor pengacara itu juga mengabarkan bahwa Pak Rahmat sedang cuti panjang ke luar negeri. Wildan merasa dunia sedang berkonspirasi untuk menghancurkannya. Dengan langkah gontai, Wildan pulang ke rumah lebih awal. Ia tidak tahan berada di kantor hantu itu. Namun, sesampainya di rumah, ia melihat sebuah sepeda motor kurir berhenti di depan pagar. Seorang pria berseragam oranye sedang menyelipkan amplop besar berwarna merah di sela-sela pagar. Wildan turun dari mobil kantornya dan menyambar amplop itu. Untuk Bapak Wildan Wijaya, kata kurir itu singkat lalu pergi. Dengan tangan gemetar, Wildan membuka amplop itu di halaman rumah. Isinya adalah surat resmi dengan kop surat sebuah holding company asing. Matanya memindai isi surat itu dengan cepat, dan seketika lututnya lemas. Tubuhnya merosot jatuh ke tanah. Itu adalah surat perintah pengosongan rumah. Dalam surat itu tertulis jelas bahwa properti yang ia tempati selama ini bukanlah miliknya pribadi, melainkan aset milik perusahaan induk yang dipinjamkan kepadanya sebagai fasilitas jabatan direktur. Karena adanya pelanggaran kontrak kerja yang serius dan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wildan, fasilitas tersebut dicabut. Ia dan seluruh penghuni rumah diberi waktu 1x24 jam untuk angkat kaki. Ini tidak mungkin, gumam Wildan dengan suara bergetar. Ia selalu mengira rumah ini sudah diatasnamakan dirinya. Ia ingat menandatangani akta jual beli 5 tahun lalu. Tapi kemudian ia teringat. Saat itu Donita yang mengurus semua detailnya bersama notaris, dan Wildan hanya tanda tangan tanpa membaca, terlalu sibuk dengan ponselnya. Ternyata sejak awal, Donita dan keluarganya sudah memproteksi aset mereka dari kemungkinan terburuk. Wildan tidak pernah memiliki apa-apa. Ia hanya menumpang di rumah istrinya sendiri, dan kini ia diusir dari tumpangan itu. Belum sempat ia memproses rasa syoknya, suara teriakan Lisna terdengar dari dalam rumah. Wildan berlari masuk. Ia menemukan Lisna sedang berdiri kaku di depan televisi besar di ruang keluarga. Wajah wanita itu pucat pasi, matanya menatap layar TV dengan ketakutan. "Mas, lihat itu," bisik Lisna gemetar, menunjuk ke layar. Wildan menoleh ke arah televisi. Sebuah siaran berita breaking news sedang berlangsung. Di layar kaca, terpampang jelas foto wajah Wildan dengan tulisan besar di bawahnya. Direktur Utama PT Wijaya Karya diduga terlibat skandal pencucian uang dan penggelapan pajak. Reporter berita itu berbicara dengan cepat dan tegas. Kejaksaan Agung dan KPK hari ini resmi menaikkan status penyelidikan terhadap saudara Wildan Wijaya. Diduga kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Bukti-bukti kuat telah diserahkan oleh pihak internal perusahaan. Pihak berwajib menghimbau agar tersangka tidak mencoba melarikan diri ke luar negeri,
karena statusnya sudah dicekal mulai hari ini. Dunia Wildan berputar hebat. Pandangannya kabur. Telinganya berdenging kencang. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia merosot duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Semua sudah berakhir. Ancaman Donita bukan sekadar gertakan seorang istri yang sakit hati. Itu adalah vonis mati yang dijatuhkan oleh seorang hakim yang tak terlihat. Wildan menyadari, ia bukan hanya akan menjadi gelandangan seperti yang ia sumpah serapahkan pada Donita. Ia akan menjadi sesuatu yang jauh lebih hina. Seorang narapidana yang miskin dan dibenci seluruh negeri. Di sudut ruangan, Lisna mulai menangis histeris, bukan karena kasihan pada Wildan, tapi karena menyadari ia ikut terseret dalam kapal karam ini. Sementara di luar, awan hitam mulai berkumpul, seolah alam semesta pun bersiap untuk menurunkan hujan badai di atas kehancuran hidup Wildan. Malam itu, 1 minggu tepat setelah Donita meninggalkan rumah, suasana di kediaman Wildan terasa lebih mirip seperti rumah hantu daripada hunian mewah. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sejak sore, menciptakan suara gemuruh yang tiada henti di atap genteng. Di dalam rumah, penerangan remang-remang karena beberapa lampu bohlam putus dan Wildan tidak memiliki uang maupun kemauan untuk memanggil teknisi listrik. Kardus-kardus bekas berserakan di ruang tengah. Wildan dan Lisna sedang sibuk mengemasi barang-barang mereka dengan wajah masam. Surat pengosongan rumah yang mereka terima kemarin memberi ultimatum mutlak. Mereka harus keluar sebelum matahari terbit esok hari, atau akan diseret paksa oleh petugas keamanan perumahan. Wildan melipat jas kerjanya dengan kasar dan melemparnya ke dalam kotak kardus. Wajahnya terlihat jauh lebih tua 10 tahun dari usianya yang sebenarnya. Kantung mata hitam menggantung tebal di bawah matanya, rambutnya berminyak karena belum keramas, dan bau badannya mulai menyengat. Di sudut lain, Lisna sedang menangis sesenggukan sambil memasukkan koleksi tas dan sepatu mahalnya ke dalam koper. Wanita itu terus mengeluh tentang betapa tidak adilnya hidup ini, tentang bagaimana ia tidak pantas hidup susah, dan menyalahkan Wildan atas semua bencana yang menimpa mereka. "Kamu bisa diam tidak?" bentak Wildan, kesabarannya sudah habis. "Kepalaku mau pecah mendengar tangisanmu. Kalau bukan karena permintaanmu yang macam-macam, aku tidak akan senekat ini mengambil uang perusahaan." Lisna mendongak, matanya menyala penuh amarah. "Oh, sekarang kamu menyalahkan aku? Kamu yang bodoh. Kamu laki-laki yang tidak becus. Kalau tahu bakal jadi gembel begini, aku tidak sudi meninggalkan pacarku yang dulu demi kamu." Pertengkaran mereka terhenti seketika saat terdengar suara debuman keras dari pintu depan. Itu bukan ketukan tamu sopan, melainkan gedoran yang memaksa dan penuh intimidasi. Wildan dan Lisna saling berpandangan dengan tatapan ngeri. Jantung Wildan berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Siapa yang bertamu di tengah badai dan selarut ini? Mungkin itu petugas keamanan perumahan, bisik Wildan gemetar. Mereka mungkin datang lebih awal untuk mengusir kita. Sialan. Wildan berjalan menuju pintu depan dengan langkah ragu. Gedoran itu semakin keras, disertai teriakan dari luar. "Buka pintu. Kami dari kepolisian." Darah Wildan seolah berhenti mengalir. Wajahnya memucat seketika, seputih kertas. "Polisi? Kenapa polisi datang ke rumah?" Ia pikir kasusnya masih dalam tahap penyelidikan awal, dan dia hanya dicekal ke luar negeri, bukan ditangkap malam ini juga. Dengan tangan yang gemetar hebat, Wildan memutar kunci pintu dan membukanya sedikit. Pintu itu didorong paksa dari luar, hingga Wildan terhuyung ke belakang, dan jatuh terduduk di lantai. Sekelompok pria berseragam polisi lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang, menyerbu masuk ke dalam ruang tamu. Air hujan membasahi lantai marmer, membawa lumpur dari sepatu bot mereka yang berat. Di tengah pasukan itu, seorang perwira polisi berpangkat komisaris polisi melangkah maju. Ia menatap Wildan dengan tatapan dingin dan tajam. "Saudara Wildan Wijaya?" tanya perwira itu tegas. Wildan mencoba berdiri, berusaha mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah hancur. "Ya, saya Wildan. Ada apa ini? Kenapa kalian masuk paksa seperti preman? Kalian tahu siapa saya? Saya kenal banyak pejabat." Perwira itu tidak terkesan sedikit pun. Ia mengeluarkan selembar kertas berlogo kepolisian dan menunjukkannya tepat di depan wajah Wildan. "Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama saudara Wildan Wijaya, atas tuduhan tindak pidana korupsi korporasi, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen aset. Anda berhak diam, tapi segala yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." "Borgol dia!" perintah perwira itu kepada anak buahnya. 2 orang polisi langsung menyergap Wildan, menarik tangannya ke belakang dengan kasar.
Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat mengerikan di telinga Wildan. Rasa dingin dari besi itu merambat ke seluruh tubuhnya, menyadarkan dia bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Tunggu. Ini salah paham. Saya difitnah. Teriak Wildan meronta-ronta. Saya mau bicara dengan pengacara saya. Saya mau menelepon istri saya. Sementara itu, Lisna yang melihat kejadian itu dari balik pintu ruang tengah menjerit histeris. Ia mencoba berlari menuju pintu belakang, membawa serta koper berisi barang-barang mewah hasil curiannya. Namun, 2 polisi wanita sudah lebih dulu berjaga di sana. Lisna tertangkap basah. Ia meronta, mencakar-cakar udara, tapi tenaganya kalah jauh. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma pacarnya. Teriak Lisna panik. Bawa dia juga. Kami menemukan bukti aliran dana ke rekening atas namanya. Dia terindikasi sebagai penadah pasif, perintah perwira itu tanpa menoleh. Di ruang tamu, Wildan yang sudah tidak berdaya memohon dengan sangat menyedihkan. Pak, tolong Pak, izinkan saya menelepon 1 kali saja. Saya harus menghubungi seseorang yang bisa menjelaskan semua ini. Ini pasti kesalahan administrasi. Perwira itu menatap Wildan sejenak, lalu mengangguk singkat. 1 panggilan. 2 menit. Di loudspeaker. Tangan Wildan yang terborgol di depan gemetar saat memegang ponsel yang disodorkan polisi. Siapa yang bisa ia hubungi? Pak Rahmat menghilang. Teman-temannya menjauh. Orang tuanya di kampung sudah tua dan sakit-sakitan. Hanya ada 1 nama yang terlintas di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin, hanya mungkin, masih memiliki sedikit rasa kasihan padanya. Donita. Wildan menekan nomor Donita. Jantungnya berpacu seirama dengan nada sambung telepon. Tut-tut. Setelah dering ketiga, panggilan itu diangkat. Halo? Suara itu terdengar begitu tenang, begitu damai, kontras sekali dengan kekacauan yang sedang terjadi di rumah Wildan. Di latar belakang suara Donita, terdengar alunan musik klasik yang lembut dan denting halus sendok beradu dengan cangkir porselen. Donita, ini aku, Wildan. Teriak Wildan dengan suara parau, air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Oh, Mas Wildan. Ada apa menelepon malam-malam begini? Apa kamu lupa aku sudah bukan istrimu lagi secara agama? Jawab Donita datar. Donita, tolong aku. Ada polisi di rumah ini. Mereka menangkapku. Mereka bilang aku korupsi. Kamu harus bantu aku. Donita, kamu tahu aku tidak mungkin melakukan itu sendirian. Kamu harus bicara pada mereka. Wildan meracau panik. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara Donita menyeruput teh hangatnya dengan perlahan. Ah, begitu ya? Jadi mereka sudah datang? Syukurlah, mereka tepat waktu sesuai jadwal. Wildan terbelalak. Apa maksudmu? Kamu tahu soal ini? Donita tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kegembiraan, melainkan kepuasan yang dingin. Tentu saja aku tahu, Mas. Siapa menurutmu yang menyerahkan bukti audit forensik itu ke meja kejaksaan pagi ini? Siapa menurutmu yang memberikan akses penuh pada polisi untuk membuka brankas rahasiamu? Tubuh Wildan menegang kaku. Lututnya gemetar hebat hingga ia hampir jatuh lagi. Jadi, ini semua ulahmu? Kamu yang melaporkan suamimu sendiri? Mantan suami, koreksi Donita tajam. Dan aku tidak melaporkan suamiku. Aku melaporkan seorang pencuri yang kebetulan pernah tidur 1 atap denganku. Kamu mengambil uang dari perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh keluargaku, Wildan. Apa kamu pikir aku akan diam saja saat uang warisan ayahku kamu pakai untuk membelikan tas Hermes buat perempuan murahan itu? Lisna yang sedang diseret polisi di belakang Wildan mendengar itu dan berteriak marah. Tapi suaranya diredam oleh polisi. Kenapa, Donita? Kenapa kamu tegas sekali? Ratap Wildan. Kenapa? Donita mengulang pertanyaan itu dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu bertanya kenapa setelah kamu mengusirku seperti anjing kurap seminggu yang lalu? Kamu bilang aku akan jadi gelandangan, kan? Nah, sekarang lihatlah dirimu. Siapa yang akan tidur di lantai dingin malam ini? Wildan tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Nikmatilah fasilitas negara, Mas. Teh di sana mungkin tidak sehangat buatanku, dan kasurnya pasti keras. Tapi setidaknya, itu gratis. Sesuai dengan level ekonomimu sekarang. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Suara nada putus yang panjang menjadi suara terakhir yang didengar Wildan sebelum ponselnya dirampas kembali oleh polisi. Harapannya musnah. Ia bukan hanya ditangkap, ia telah dihancurkan sepenuhnya oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah.
Wildan diseret keluar rumah di bawah guyuran hujan deras, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang mengintip dari balik jendela. Kilatan lampu biru mobil patroli menyinari wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata. Malam itu, sang raja boneka resmi jatuh dari tahtanya, menuju ke kegelapan penjara yang menunggunya. Lampu neon putih yang berkedip-kedip di langit-langit ruang interogasi, membuat sakit kepala Wildan semakin menjadi-jadi. Ruangan itu sempit, dingin, dan berbau apek. Dindingnya dilapisi peredam suara berwarna abu-abu kusam. Di tengah ruangan, hanya ada sebuah meja besi yang dipaku ke lantai dan 2 buah kursi yang tidak nyaman. Wildan duduk di salah satu kursi itu, tangannya masih terborgol di atas meja. Jas mewahnya kini basah dan kotor, kemejanya lengket di badan. Ia sudah berada di sana selama 5 jam tanpa makanan dan minuman, hanya ditemani rasa takut yang mencekam. Pintu besi berat di depannya terbuka. Kompol Arya, perwira yang memimpin penangkapan tadi malam, masuk membawa sebuah berkas tebal. Ia duduk di hadapan Wildan dengan santai, meletakkan berkas itu di meja dengan suara, "Buk," yang cukup keras. "Sudah siap bicara, Pak Wildan? Atau masih mau menunggu keajaiban?" Tanya Kompol Arya sambil membuka tutup pulpennya. "Saya tidak akan bicara apa-apa sebelum pengacara saya datang," sergah Wildan dengan suara serak. "Pak Rahmat sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan menuntut kalian semua atas penangkapan ilegal ini." Kompol Arya tersenyum miring. "Ah, Pak Rahmat ya, pengacara kondang itu. Kebetulan sekali, beliau sudah ada di luar. Silakan masuk, Pak Rahmat." Mata Wildan berbinar penuh harap. Pintu terbuka lagi, dan masuklah Pak Rahmat. Pria parubaya itu terlihat sangat rapi dengan setelan jas mahalnya, kontras sekali dengan kondisi Wildan. Ia membawa tas kerja kulit dan berjalan dengan tenang. "Pak Rahmat, syukurlah Bapak datang," seru Wildan lega. "Tolong jelaskan pada polisi bodoh ini kalau saya tidak bersalah. Mereka menuduh saya memalsukan aset. Bapak kan tahu semua dokumen itu legal, Bapak sendiri yang menyiapkannya untuk saya tanda tangani." Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi di sebelah Kompol Arya, bukan di sebelah Wildan. Ia duduk dengan tenang, lalu menatap Wildan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Maaf, Pak Wildan," ucap Pak Rahmat datar. "Saya datang ke sini bukan sebagai pengacara Anda." Senyum di wajah Wildan lenyap seketika. "Maksud Bapak apa? Bapak kan pengacara perusahaan." "Bapak pengacara pribadi saya selama 5 tahun ini. Saya bayar Bapak mahal." "Koreksi, Pak Wildan. Bapak tidak pernah membayar saya sepeser pun," jawab Pak Rahmat tenang. "Biaya jasa hukum saya selama ini dibayar penuh oleh holding company yang menaungi perusahaan Bapak. Jadi secara teknis dan etis, klien saya adalah pemilik modal, bukan direktur yang dipekerjakan." Wildan melongo. Tapi saya direkturnya. Saya bosnya. Bapak hanya pegawai yang diberi jabatan, Pak. Dan kedatangan saya ke sini adalah untuk menyerahkan bukti tambahan yang diminta penyidik, sekaligus menyampaikan surat somasi dari klien utama saya." Pak Rahmat mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Kompol Arya. Ini adalah rekaman percakapan dan bukti transfer yang menunjukkan bahwa Pak Wildan secara sadar memindahkan dana operasional ke rekening pribadi Nona Lisna, serta bukti penggadaian sertifikat tanah perusahaan secara ilegal. Wildan merasa seperti disambar petir di siang bolong. "Pak Rahmat, Bapak menjebak saya? Kenapa Bapak lakukan ini? Siapa klien Bapak sebenarnya? Siapa yang membayar Bapak untuk menghancurkan saya?" Pak Rahmat merapikan kacamatanya. "Klien saya adalah orang yang sangat sabar, Pak Wildan. Beliau sudah memberi Bapak kesempatan berkali-kali untuk jujur, tapi Bapak sia-siakan." "Siapa?" teriak Wildan histeris. Ia mencoba berdiri tapi tertahan oleh borgolnya. "Siapa orang itu? Tunjukkan padaku." Kompol Arya menunjuk ke arah cermin kaca besar yang ada di dinding samping ruangan. Itu adalah cermin satu arah. Wildan tahu bahwa di balik cermin itu ada ruangan observasi di mana orang bisa melihat ke dalam ruang interogasi tanpa terlihat. "Klien Pak Rahmat ada di balik kaca itu, sedang memperhatikan Anda sejak tadi," kata Kompol Arya. Wildan menatap cermin gelap itu. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri yang menyedihkan, berantakan, dan hancur. Namun perlahan, seolah halusinasi, ia membayangkan sosok yang berdiri di sana. Jantungnya berdegup kencang. Ia punya firasat buruk, firasat yang sangat kuat. Pintu ruang interogasi terbuka lagi. Bukan dari pintu yang biasa, tapi dari pintu samping yang menghubungkan ke ruang observasi. Langkah kaki terdengar pelan namun tegas. Sepatu hak tinggi beradu dengan lantai beton. Wildan menoleh pelan, lehernya terasa kaku.
Sosok itu masuk ke dalam cahaya lampu neon. Seorang wanita berhijab dengan busana muslimah modern berwarna navy yang sangat elegan. Wajahnya bersih, bersinar, dan memancarkan aura kewibawaan yang luar biasa. Tidak ada lagi jejak istri rumahan yang sederhana. Di lehernya tergantung kartu akses tamu VVIP kepolisian. Donita berdiri di sana, menatap Wildan dengan pandangan yang membuat darah Wildan membeku. Di belakangnya, Fajar berdiri tegap seperti bayangan setia. Donita? Desis Wildan tak percaya. Kamu klien Pak Rahmat? Donita berjalan mendekat, tapi berhenti di jarak yang aman. Ia tidak mau terlalu dekat dengan bau keringat dan keputusasaan yang menguar dari tubuh Wildan. Perkenalkan, Pak Wildan, suara Donita terdengar formal dan dingin. Nama saya Donita Prawira. Pemilik tunggal Prawira Investment Group, yang merupakan induk perusahaan dari Shadow Capital, yang memiliki 90% saham di perusahaan tempatmu bekerja. Atau dengan kata lain, akulah pemilik kantormu, pemilik kursimu, dan pemilik uang yang kamu curi. Rahang Wildan jatuh. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya mencoba memproses informasi yang tidak masuk akal ini. Istrinya, wanita yang setiap pagi ia suruh membuat kopi, wanita yang ia marahi jika masakan kurang garam, wanita yang ia hina karena tidak punya penghasilan, adalah bos besarnya? Selama ini, kamu? Wildan tergagap. Selama ini aku diam, Wildan. Aku ingin melihat apakah kamu bisa menjadi pemimpin yang amanah jika diberi kepercayaan, lanjut Donita. Ayahku yang memintaku untuk memberimu kesempatan. Beliau memasangmu sebagai direktur boneka untuk mengujimu. Tapi ternyata, kamu gagal total. Kamu bukan hanya tidak kompeten, tapi juga tidak bermoral. Donita mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Pak Rahmat adalah pengacara keluargaku sejak aku masih kecil. Dia melaporkan setiap sen uang yang kamu selewengkan. Aku membiarkannya, menumpuk buktinya, menunggu saat yang tepat. Dan saat kamu membawa perempuan itu ke rumahku, itulah saat kamu menandatangani vonis matimu sendiri. Wildan menangis. Kali ini tangisan penyesalan yang terlambat. Donita, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku janji akan kembalikan semuanya. Tolong cabut laporannya. Kita suami istri, Donita. Donita menegakkan tubuhnya kembali, wajahnya kembali datar tanpa emosi. Kita sudah bukan suami istri saat kamu mengusirku. Dan soal uang, kamu tidak punya apa-apa untuk mengembalikannya. Asetmu nol. Utangmu miliaran. Kamu akan menghabiskan waktu yang sangat lama di dalam penjara, Wildan. Donita berbalik badan, memberi isyarat pada Pak Rahmat dan Fajar untuk pergi. Jangan tinggalkan aku, Donita. Aku mohon. Teriak Wildan putus asa. Donita berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan. Selamat tinggal, Wildan. Semoga dinginnya jeruji besi bisa mengajarkanmu arti rasa syukur yang selama ini kau lupakan. Pintu tertutup. Wildan ditinggalkan sendirian lagi bersama Kompol Arya yang kini menatapnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Di ruang interogasi yang sempit itu, Wildan akhirnya menyadari betapa kecilnya dirinya. Ia merasa seperti semut yang baru saja diinjak oleh raksasa yang selama ini tidur di sebelahnya. Kesombongannya telah menjadi bumerang yang memenggal lehernya sendiri. Udara di dalam sel tahanan wanita itu terasa lembab dan berbau menyengat, campuran antara bau keringat, lantai yang jarang dibersihkan, dan keputusasaan yang menggantung tebal di udara. Lisna duduk meringkuk di sudut ruangan yang sempit itu, memeluk lututnya sendiri. Gaun pesta mahal yang ia kenakan saat penangkapan kini sudah kusut masai, robek di bagian ujung bawah, dan ternoda oleh kotoran lantai penjara. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, menciptakan jalur hitam maskara yang mengerikan di pipinya yang pucat. Tidak ada lagi Lisna si wanita sosialita yang angkuh, yang ada hanyalah seorang perempuan ketakutan yang tersesat di dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Di sekelilingnya, tahanan wanita lain menatapnya dengan pandangan bermusuhan. Mereka membenci wanita seperti Lisna, wanita yang terlihat manja dan lemah. Lisna mencoba memejamkan mata, berharap saat ia membukanya nanti, ia akan kembali berada di kamar tidur mewah Wildan dengan pendingin ruangan yang sejuk. Namun, suara bentakan petugas sipir yang memukul jeruji besi dengan tongkat kayu membuyarkan lamunannya. Realita menamparnya keras. Ia berada di penjara, dan ini bukan mimpi buruk yang akan berakhir saat Fajar tiba. Pikiran Lisna berpacu cepat. Ia memikirkan nasibnya sendiri. Ia masih muda, ia cantik, ia punya masa depan. Ia tidak mau membusuk di tempat mengerikan ini, hanya karena kesalahan Wildan. Lisna mulai merenung, menimbang-nimbang loyalitasnya. Selama ini ia mencintai uang Wildan, bukan orangnya. Ia mencintai fasilitas yang diberikan pria itu,
bukan kepribadiannya yang temperamental. Sekarang, uang itu sudah hilang. Fasilitas itu musnah. Wildan bukan lagi aset, melainkan beban berat yang menyeretnya ke dasar jurang. Pintu sel terbuka dengan suara berdecit yang ngilu. Seorang petugas wanita memanggil namanya dengan kasar. Lisna Angelina, keluar. Ada penyidik yang mau bicara. Lisna bangkit dengan gemetar. Ia digiring melewati lorong-lorong gelap menuju ruang pemeriksaan. Di sana, seorang jaksa muda dan seorang penyidik kepolisian sudah menunggunya. Mereka tidak membentaknya, justru menawarinya segelas air mineral. Lisna meminumnya dengan rakus. Air biasa yang terasa seperti minuman terlezat yang pernah ia rasakan. "Nona Lisna," ucap jaksa itu dengan nada tenang namun penuh perhitungan. "Kami tahu peran Anda dalam kasus ini sebenarnya minor. Anda hanya menikmati hasil kejahatan, bukan otak pelakunya. Ancaman hukuman untuk penadah bisa sampai 5 tahun penjara." Lisna tersedak. 5 tahun? Wajahnya berubah horor. "Pak, tolong saya. Saya tidak tahu apa-apa. Wildan yang memberikan semua itu pada saya. Saya cuma korban rayuannya." Jaksa itu tersenyum tipis, seolah sudah menduga reaksi Lisna. "Nah, itulah yang ingin kami dengar. Kami bisa menawarkan kesepakatan. Jika Anda bersedia menjadi justice kolaborator atau saksi yang bekerja sama, dan memberikan kesaksian yang memberatkan Wildan Wijaya di pengadilan nanti, kami akan menuntut hukuman seringan mungkin untuk Anda. Mungkin hanya hukuman percobaan tanpa perlu dipenjara." Mata Lisna berbinar. Harapan hidup kembali di hatinya. Hukuman percobaan? Itu artinya ia bisa bebas. Tanpa berpikir 2 kali, tanpa sedetik pun memikirkan nasib Wildan yang mungkin akan semakin hancur karenanya, Lisna mengangguk cepat. "Saya mau. Saya akan katakan semuanya. Saya tahu di mana Wildan menyembunyikan sisa uang tunainya. Saya tahu siapa saja pejabat yang sering ia traktir. Saya akan bongkar semua kebusukannya asalkan saya bebas." Seru Lisna berapi-api. Naluri bertahan hidupnya telah mengalahkan segalanya. Ia siap menginjak kepala Wildan agar dirinya bisa tetap bernapas di atas permukaan air. Sementara itu, di sel tahanan pria yang terpisah blok, Wildan sedang duduk termenung menatap dinding beton yang dingin. Ia mengkhawatirkan Lisna. Dalam kebodohannya, Wildan masih merasa bertanggung jawab atas wanita itu. Ia berpikir bahwa Lisna pasti sedang menangis ketakutan dan memanggil namanya. Wildan masih memiliki ilusi bahwa cinta mereka adalah cinta sejati yang diuji oleh badai. Ia tidak tahu bahwa badai itu justru datang dari wanita yang ia khawatirkan. Siang harinya, petugas membawa Wildan keluar untuk konfrontasi bukti. Wildan berjalan dengan langkah gontai, tangannya terborgol. Ia dibawa ke sebuah ruangan besar di mana beberapa tersangka dikumpulkan. Saat pintu dibuka, mata Wildan langsung menangkap sosok Lisna yang sedang duduk di kursi seberang meja. "Lisna," seru Wildan, wajahnya sedikit cerah melihat kekasihnya. "Kamu baik-baik saja, sayang? Jangan takut, aku akan minta pengacara untuk mengurusmu juga. Kita akan hadapi ini bersama-sama." Wildan mencoba mendekat, tapi ditahan oleh petugas. Namun, reaksi Lisna sungguh di luar dugaan Wildan. Wanita itu tidak berlari memeluknya, tidak menangis haru, dan tidak memandangnya dengan cinta. Lisna menatap Wildan dengan tatapan jijik yang begitu dalam, seolah Wildan adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Jangan panggil aku sayang," bentak Lisna, suaranya melengking tajam memenuhi ruangan. "Aku bukan pacarmu lagi. Dasar penipu." Wildan tertegun, langkahnya terhenti. "Lisna, apa maksudmu? Aku ini Wildan, calon suamimu." "Suami? Cuy." Lisna meludah ke lantai. "Siapa yang sudi menikah sama koruptor miskin sepertimu? Kamu bohong sama aku, Wildan. Kamu bilang kamu kaya raya, kamu bilang perusahaan itu milikmu. Ternyata kamu cuma boneka. Kamu cuma kacung yang sok berkuasa. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Gara-gara kamu aku masuk penjara bau ini." Hati Wildan remuk redam. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. "Lisna, kenapa kamu bicara begitu? Aku melakukan semua ini demi kamu. Demi memenuhi gaya hidupmu yang mahal. Demi aku? Jangan bawa-bawa aku. Kamu yang serakah." Teriak Lisna semakin menjadi-jadi. "Dengar ya, Pak Polisi. Pria ini yang memaksa saya menerima barang-barang itu. Dia bilang itu uang halal hasil bonus. Saya tidak tahu kalau itu uang curian. Hukum dia seberat-beratnya, Pak. Dia penjahat yang sebenarnya." Wildan mundur selangkah, tubuhnya lemas. Ia melihat wajah asli Lisna sekarang. Wajah seorang parasit yang hanya setia saat ada inang yang bisa dihisap darahnya.
Begitu inangnya sekarat, ia melompat pergi mencari selamat. Wildan teringat Donita. Donita yang selalu ada saat ia sakit, Donita yang mendoakannya setiap malam, Donita yang tidak pernah menuntut tas Hermes atau berlian. Ia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil tajam yang kini melukai tangannya sendiri. Di tengah keributan itu, pintu ruangan terbuka lagi. Suasana mendadak hening. Donita masuk dengan didampingi Fajar dan Pak Rahmat. Kehadirannya membawa aura wibawa yang membuat orang-orang di ruangan itu terdiam segan. Donita mengenakan busana terusan panjang berwarna abu-abu yang elegan, wajahnya tenang tanpa ekspresi kebencian maupun kesedihan. Wildan menatap Donita dengan mata berkaca-kaca. Ia berharap ada sedikit rasa iba di mata wanita yang pernah ia nikahi itu. Namun, mata Donita sedingin es. Donita tidak melihat ke arah Wildan, ia justru berjalan mendekati meja penyidik untuk menyerahkan berkas tambahan. Setelah selesai, Donita berbalik hendak keluar. Wildan memberanikan diri memanggilnya dengan suara parau yang menyedihkan. Donita, lihatlah aku. Lihat apa yang dilakukan wanita ini padaku. Kamu benar, Donita. Kamu benar soal semuanya. Donita menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan, menatap bergantian antara Wildan yang hancur dan Lisna, yang masih memasang wajah garang namun gemetar ketakutan melihat sosok Donita. Aku tidak butuh pembenaran darimu, Wildan, jawab Donita datar. Apa yang terjadi di ruangan ini, hanyalah konsekuensi logis. Kamu memilih wanita yang mencintai hartamu, maka wajar jika dia membencimu saat hartamu hilang. Itu bukan pengkhianatan, itu transaksi bisnis yang gagal. Donita kemudian menatap Lisna. Lisna menunduk, tidak berani menatap mata istri sah yang dulu ia hina. Lisna merasa kerdil di hadapan aura Donita yang begitu kuat. Dan kamu, Nona Lisna, ucap Donita lembut namun menusuk. Nikmatilah peran barumu sebagai saksi. Tapi ingat, pengkhianat tidak akan pernah tidur nyenyak, di penjara maupun di luar penjara. Donita berlalu pergi, meninggalkan Wildan yang menangis terseduh-seduh di lantai. Ia menangisi kebodohannya, menangisi nasibnya, dan menangisi kehilangan satu-satunya wanita yang tulus mencintainya. Di ruangan itu, Wildan benar-benar sendirian. Dikhianati oleh kekasih gelapnya, dan ditinggalkan oleh istri sahnya. Karma telah datang dalam bentuk yang paling menyakitkan, kesepian yang abadi di tengah keramaian. 2 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati oleh pengunjung. Kasus korupsi yang menjerat Wildan Wijaya menjadi sorotan media massa, karena melibatkan jumlah uang yang fantastis dan drama rumah tangga yang sensasional. Ruang sidang utama terasa sesak dan panas meskipun pendingin ruangan menyala maksimal. Awak media berebut tempat di barisan depan, kamera-kamera mereka siap membidik setiap momen kehancuran sang terdakwa. Wildan duduk di kursi pesakitan di tengah ruangan. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna merah kejinggaan dengan nomor tahanan tercetak di dada. Rambutnya dicukur pendek, wajahnya kurus kering, dan tulang pipinya menonjol. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan sang direktur utama. Ia tampak seperti orang tua yang kehilangan semangat hidup. Di sampingnya duduk pengacara publik yang ditunjuk negara, karena Wildan tidak lagi mampu membayar pengacara swasta sekelas Pak Rahmat. Majelis hakim memasuki ruangan dengan wajah-wajah tegas. Ketua hakim mengetuk palu 3 kali, membuka sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dan penyitaan aset. Suara hakim yang berat bergema di seluruh ruangan, membacakan daftar panjang dosa-dosa Wildan. Penggelapan dana investasi, manipulasi laporan pajak, penipuan terhadap pemegang saham, hingga pencucian uang untuk pembelian aset pribadi. Setiap kali hakim menyebutkan nominal uang yang digelapkan, pengunjung sidang berdecak kaget. Angkanya mencapai puluhan miliar rupiah. Wildan hanya bisa menunduk, menatap ujung sepatunya yang kusam. Ia tidak berani mengangkat wajah, takut melihat tatapan mencemooh dari orang-orang yang dulu memujanya. Tibalah saatnya sesi penyitaan aset. Jaksa penuntut umum berdiri dan membacakan daftar harta benda Wildan yang akan disita oleh negara dan dikembalikan kepada pihak perusahaan sebagai ganti rugi. 1 unit rumah mewah di kawasan Pondok Indah, 1 unit apartemen di Kuningan, 3 buah mobil mewah, saldo rekening di 5 bank berbeda, perhiasan, dan tanah seluas 2 hektar di Bogor. Semua aset tersebut terbukti dibeli menggunakan dana hasil kejahatan atau diatasnamakan pihak ketiga untuk mengelabui hukum. Suara jaksa lantang dan tegas. Wildan mengangkat kepalanya sedikit. Ia panik. Rumah di Bogor adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Itu tanah warisan orang tuanya yang ia sertifikatkan ulang. Jika itu diambil juga, orang tuanya akan tinggal di mana? Keberatan, Yang Mulia. Seru Wildan dengan suara serak, melupakan prosedur sidang. Tanah di Bogor itu milik orang tua saya. Itu bukan hasil korupsi. Tolong jangan ambil itu.
Hakim menatapnya tajam. Terdakwa harap tenang. Jaksa memiliki bukti bahwa renovasi besar-besaran dan pajak tanah tersebut dibayar menggunakan aliran dana dari rekening perusahaan Anda. Secara hukum, itu adalah aset pencucian uang. Sitaan tetap dilaksanakan. Wildan lemas. Habis sudah. Semuanya habis. Tidak ada sehelai benang pun yang tersisa. Ia benar-benar dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Di barisan kursi pengunjung paling depan, duduklah Donita. Ia hadir sebagai saksi korban mewakili pemilik perusahaan. Ia duduk dengan tenang, didampingi oleh Pak Rahmat. Wildan menatap punggung Donita. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memohon. Ia merasa Donita pasti masih punya hati nurani. Bagaimanapun, mereka pernah hidup bersama selama 5 tahun. Saat sidang diskors sebentar sebelum pembacaan vonis, Wildan diberi kesempatan berbicara dengan pihak korban untuk mediasi terakhir terkait ganti rugi. Meskipun itu hanya formalitas karena Wildan sudah tidak punya uang. Wildan berjalan mendekati pagar pembatas yang memisahkan area terdakwa dan pengunjung. Ia langsung menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Donita. Suara lututnya yang menghantam lantai terdengar pilu. Donita, ampuni aku, isak Wildan. Air matanya membasahi lantai ruang sidang. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tolonglah, bicara pada hakim. Mintalah keringanan. Jangan ambil tanah orang tuaku. Aku suamimu, Donita. Ingatlah masa-masa indah kita dulu. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja apa saja untuk menggantinya, asalkan aku tidak dipenjara seumur hidup. Pengunjung sidang terdiam melihat pemandangan menyedihkan itu. Mantan bos besar yang arogan kini bersujud di kaki wanita berhijab yang anggun. Donita menunduk, menatap Wildan yang sedang memeluk kakinya. Tidak ada rasa jijik, tapi juga tidak ada rasa iba. Hanya tatapan kosong seperti melihat orang asing. Perlahan, Donita menarik kakinya agar terlepas dari pegangan Wildan. Kamu memintaku mengingat masa lalu, Wildan? Tanya Donita pelan. Namun suaranya terdengar jelas di keheningan ruangan karena mikrofon di meja saksi masih menyala. Baiklah, mari kita ingat masa lalu. Mari kita ingat malam terakhir kita di rumah itu. Donita memberi isyarat kepada Pak Rahmat. Pengacara itu segera menghubungkan laptopnya ke layar proyektor besar di ruang sidang. Hakim mengizinkan karena itu bagian dari bukti karakter terdakwa. Layar proyektor menyala. Muncul rekaman CCTV ruang tamu rumah Wildan yang bertanggal 2 bulan lalu. Video itu sangat jernih. Terlihat Wildan sedang melempar koper ke arah Donita, wajahnya merah padam penuh amarah. Audio rekaman itu juga terdengar jelas, menggelegar memenuhi ruang sidang. Cepat angkat kaki dari rumah ini. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan hidup tanpa uangku. Paling besok pagi kau sudah jadi gelandangan di pinggir jalan. Suara Wildan di video itu terdengar begitu sombong, begitu kejam, dan begitu merendahkan. Pengunjung sidang menahan napas. Mereka melihat betapa sabarnya Donita di video itu, dan betapa jahatnya Wildan. Video dimatikan. Donita kembali menatap Wildan yang kini wajahnya pucat pasi karena malu. Seluruh aibnya dipertontonkan di depan umum. Kamu bilang aku akan jadi gelandangan tanpa uangmu, Wildan? Ucap Donita dengan nada yang sangat tenang namun menghancurkan. Koreksi sedikit. Uang itu tidak pernah menjadi uangmu. Itu selalu uangku. Uang keluargaku. Kamu hanyalah tamu yang lupa diri, yang mengira dirinya tuan rumah hanya karena diberi kunci cadangan. Donita berdiri tegak, merapikan bajunya. Sekarang, lihatlah sekelilingmu. Kamu tidak punya rumah. Kamu tidak punya mobil. Kamu tidak punya tabungan. Dan yang paling menyedihkan, kamu tidak punya harga diri lagi. Jadi, jawab pertanyaanku, Wildan. Siapa yang sekarang menjadi gelandangan? Siapa yang akan tidur di lantai dingin tanpa sepeser pun uang di saku? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk tepat ke ulu hati Wildan. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa ucapan Donita adalah kebenaran mutlak yang pahit. Ia telah termakan omongannya sendiri. Kutukan yang ia lemparkan untuk istrinya kini berbalik menghantam wajahnya dengan kekuatan 10 kali lipat. Hakim mengetuk palu, memanggil sidang kembali dimulai untuk pembacaan vonis. Wildan diseret kembali ke kursi pesakitan oleh petugas. Kakinya serasa lumpuh. Saat ia duduk, ia mendengar hakim membacakan vonis. Hukuman penjara 12 tahun dan denda ganti rugi, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan tambahan. Pukulan palu hakim terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi masa depan Wildan. Ia melihat Donita berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Punggung wanita itu terlihat tegak dan bercahaya, melangkah menuju kebebasan dan kesuksesan. Sementara Wildan,
Sang raja palsu, kini hanyalah seorang narapidana dengan nomor punggung, seorang gelandangan dalam arti yang sesungguhnya, gelandangan yang kehilangan arah, kehormatan, dan kehidupan. Waktu adalah hakim yang paling kejam sekaligus paling adil. Bagi sebagian orang, waktu berjalan cepat membawa kebahagiaan. Namun bagi Wildan, waktu merayap lambat seperti siput yang melintasi silet tajam. Roda nasib telah berputar 180 derajat dengan kecepatan yang mematikan. Setelah melalui serangkaian proses hukum yang melelahkan dan menghabiskan sisa-sisa kewarasannya, Wildan akhirnya menghirup udara bebas. Namun, kebebasan itu tidak terasa manis seperti yang ia bayangkan saat mendekam di balik jeruji besi. Kebebasan itu terasa pahit, getir, dan berbau debu jalanan. Ia keluar dari pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, hanya dengan membawa satu tas plastik resek berisi 2 potong baju lusuh yang sudah tipis warnanya. Tidak ada mobil mewah yang menjemputnya. Tidak ada Lisna yang menunggunya dengan pelukan hangat. Wanita itu sudah lama menghilang. Dikabarkan menikah siri dengan seorang juragan tanah di luar pulau, demi menyambung hidup setelah memberikan kesaksian yang memberatkan Wildan. Tidak ada kolega bisnis yang menyapanya. Wildan benar-benar sendirian di dunia yang kini terasa asing dan memusuhinya. Namanya sudah masuk dalam daftar hitam nasional. Catatan kriminalnya sebagai koruptor korporasi membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk posisi terendah sekalipun. Kantor-kantor yang dulu berebut ingin merekrutnya kini menutup pintu rapat-rapat begitu melihat wajahnya. Teman-teman golfnya berpura-pura tidak mengenalnya saat berpapasan di jalan. Wildan, sang mantan direktur utama yang dulu hobi memamerkan jam tangan seharga rumah, kini tidak lebih dari sampah masyarakat yang dihindari semua orang. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi trotoar kota Jakarta yang keras. Wildan berjalan tertatih-tatih dengan perut yang melilit perih. Ia belum makan seharian. Uang saku terakhir yang diberikan petugas penjara sudah habis untuk membeli obat flu kemarin. Ia mencoba melamar menjadi kuli panggul di pasar pagi tadi, tapi diusir oleh preman setempat karena dianggap terlalu lemah dan tua. Tubuhnya yang dulu tegap berisi karena rajin ke pusat kebugaran kini kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan kulitnya menghitam terbakar matahari. Wildan berhenti di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Etalase toko itu menampilkan manekin yang mengenakan setelan jas rapi, persis seperti yang dulu ia kenakan setiap hari. Wildan menatap bayangannya sendiri di kaca etalase. Sosok di pantulan itu sangat mengerikan. Rambutnya panjang berantakan dan beruban, janggutnya tumbuh liar tidak terawat, dan matanya cekung tanpa cahaya kehidupan. Ia melihat hantu dari masa lalunya. Ia teringat bagaimana ia dulu berdiri gagah di depan cermin, merapikan dasi sutranya sambil tersenyum angkuh, bersiap untuk menginjak-injak harga diri istrinya. Dengan napas berat, Wildan menggelar lembaran kardus bekas yang ia pungut dari tong sampah di emperan toko itu. Inilah tempat tidurnya sekarang. Dingin, keras, dan kotor. Ia meringkuk di atas kardus itu, memeluk lututnya untuk menahan hawa dingin yang menusuk tulang. Suara kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terdengar bising. Tapi bagi Wildan, itu adalah lagu pengantar tidur yang menyedihkan. Saat ia mencoba memejamkan mata, perutnya berbunyi keras, menuntut diisi. Rasa lapar itu bukan sekadar keinginan makan, tapi rasa sakit fisik yang nyata. Ia membayangkan nasi hangat dengan lauk sederhana buatan Donita. Dulu, ia sering membuang bekal yang disiapkan Donita hanya karena ia ingin makan siang di restoran mewah bersama klien atau Lisna. Ia sering mencela masakan Donita yang dianggapnya kurang berkelas. Sekarang, demi satu suap nasi basi pun, Wildan rela melakukan apa saja. Penyesalan itu datang menghantam dadanya setiap detik, membuatnya sesak napas. Ia merindukan Donita. Bukan sebagai aset atau penolong, tapi sebagai satu-satunya manusia yang pernah memperlakukannya dengan tulus. Tiba-tiba, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menyilaukan matanya. Sebuah kendaraan berhenti tepat di pinggir jalan, di depan tempat Wildan menggelar kardus. Wildan menyipitkan mata, melindungi pandangannya dari cahaya silau itu. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Apakah ini petugas ketertiban umum yang akan mengangkutnya? Atau mungkin orang dermawan yang mau memberi sedekah? Mesin mobil itu menderu halus. Suara yang sangat familiar di telinga Wildan. Itu adalah suara mesin mobil sedan Eropa kelas atas. Perlahan, kaca jendela belakang mobil itu turun. Aroma parfum mobil yang mewah dan udara sejuk dari pendingin ruangan menguar keluar, bercampur dengan bau apek jalanan. Wildan menegakkan tubuhnya, berharap belas kasihan. Ia sudah membuang harga dirinya jauh-jauh. Jika ia harus mengemis, ia akan mengemis. Pak, Bu tolong, Pak. Saya belum makan 2 hari. Seikhlasnya saja, Pak. Suara Wildan parau dan lemah. Tangannya menengadah gemetar. Pintu mobil terbuka.
Seorang pria turun dari kursi pengemudi. Pria itu mengenakan seragam safari hitam yang rapi. Ia memegang sebuah payung hitam besar untuk melindungi dirinya dari rintik hujan. Pria itu berjalan mendekati Wildan dengan langkah tegap. Saat pria itu berdiri di hadapannya, wajah Wildan pucat pasi. Ia mengenali sosok itu. Fajar. Itu adalah Fajar, mantan asisten pribadinya yang ternyata adalah orang kepercayaan Donita. Fajar terlihat jauh lebih sukses dan berwibawa daripada saat ia masih menyamar menjadi supir Wildan. Fajar menatap Wildan dari atas ke bawah tanpa ekspresi. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa benci, hanya tatapan dingin seorang profesional yang sedang melihat tumpukan sampah yang perlu dibereskan. Fajar? Is itu kamu? Tanya Wildan terbata-bata. Fajar, tolong aku. Kamu kenal aku, kan? Aku Wildan. Aku mantan bosmu. Tolong aku, Jar. Beri aku pekerjaan apa saja. Cuci mobil, bersihkan taman, apa saja. Aku mohon. Fajar tidak menjawab permintaan itu. Ia merogoh saku celananya, lalu mengeluarkan uang koin Rp500 dan melemparkannya ke dalam kaleng bekas yang ada di samping Wildan. Bunyi, kling, dari uang logam yang jatuh itu terdengar sangat nyaring dan menghina di keheningan malam. Setelah itu, Fajar kembali ke mobil dan mengambil sebuah bungkusan nasi dari kursi depan. Ini, makanlah, kata Fajar singkat sambil menyodorkan bungkusan nasi rames yang sudah agak dingin. Wildan menyambar bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli lagi dengan harga diri. Ia membuka karet pembungkusnya dengan gigi, lalu memakan nasi itu dengan lahap menggunakan tangan kotornya. Nasi itu terasa seperti makanan terlezat di dunia, meskipun hanya nasi dengan lauk tempe orek dan sedikit sayur nangka. Sambil mengunyah, air mata Wildan menetes jatuh ke atas nasi bungkusnya. Ia makan sambil menangis, di hadapan mantan bawahannya. Ibu Donita melihat bapak dari seberang jalan tadi, ucap Fajar tiba-tiba, membuat Wildan tersedak. Wildan berhenti mengunyah. Ia mendongak, menatap Fajar dengan mata terbelalak. Donita? Di mana? Fajar menunjuk ke arah gedung pencakar langit yang menjulang di seberang jalan. Di lantai paling atas gedung itu, terlihat lampu-lampu menyala terang. Itu adalah kantor pusat perusahaan investasi milik keluarga Donita. Beliau sedang rapat direksi. Beliau melihat ke bawah dan mengenali bapak. Beliau meminta saya turun untuk memberikan ini, lanjut Fajar. Wildan merasa dadanya sesak. Donita melihatnya. Donita melihatnya tidur di jalanan seperti anjing liar. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. Sampaikan maafku pada Donita, Jar. Bilang padanya aku sudah menerima karmaku. Aku sudah hancur. Apa dia puas? Tanya Wildan lirih. Fajar menggeleng pelan. Ibu tidak merasakan kepuasan apa-apa, Pak. Bagi ibu, Bapak hanyalah masa lalu yang sudah selesai bukunya. Ibu tidak membenci Bapak, karena membenci berarti masih peduli. Ibu hanya tidak peduli. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada caci maki. Ketidakpedulian Donita adalah bukti bahwa Wildan benar-benar sudah tidak dianggap ada. Ia bukan lagi musuh, ia hanyalah debu. Fajar berbalik badan hendak kembali ke mobil. Namun sebelum masuk, ia menoleh lagi ke arah Wildan yang masih memegang nasi bungkus setengah habis. Oh ya, Pak. Ingat kata-kata Bapak dulu? Bapak bilang Ibu Donita akan jadi gelandangan tanpa uang Bapak? Fajar tersenyum tipis. Ternyata Tuhan punya selera humor yang menarik ya, Pak. Selamat menikmati makan malamnya. Jangan lupa buang sampahnya di tempatnya. Fajar masuk ke dalam mobil mewah itu. Kaca jendela kembali naik, menutup akses Wildan ke dunia kenyamanan selamanya. Mobil itu melaju pergi, memercikan air genangan ke wajah Wildan. Wildan tidak menghapusnya. Ia hanya duduk diam di sana, di emperan toko yang dingin, memegang uang 500 perak dan sisa nasi bungkus, menyadari bahwa inilah sisa hidupnya. Ia adalah raja yang menjadi pengemis, suami yang menjadi orang asing, dan manusia yang menjadi bayangan. Di kejauhan, lampu gedung tempat Donita berada bersinar terang, seolah mengejek kegelapan yang menyelimuti hidup Wildan selamanya. 6 bulan kemudian, di sebuah Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta, suasana gemerlap dan kemewahan begitu terasa. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak meja sutra putih dan hiasan bunga lili segar yang harum. Para tamu undangan yang hadir bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah menteri, duta besar negara sahabat, konglomerat papan atas, dan selebriti ternama yang mengenakan busana terbaik mereka. Malam ini adalah malam penganugerahan, Philanthropist of the Year, sekaligus peresmian yayasan sosial terbesar di negara ini.
Di atas panggung yang megah, berdiri sosok wanita yang menjadi pusat perhatian semua orang. Donita Prawira. Ia mengenakan gaun malam muslimah berwarna champagne yang dirancang khusus oleh desainer kelas dunia. Hijabnya berbahan satin lembut yang berkilau di bawah sorotan lampu sorot, membingkai wajahnya yang cantik dan tenang. Tidak ada riasan berlebihan, namun aura yang ia pancarkan begitu kuat, hingga membuat siapa saja yang melihatnya merasa segan sekaligus kagum. Donita berdiri di depan podium, memegang piala penghargaan yang baru saja ia terima. Ia menatap ratusan pasang mata yang memandangnya dengan hormat. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum tulus yang lahir dari kedamaian hati, bukan dari kesombongan. Hadirin sekalian, suara Donita terdengar jernih dan berwibawa melalui pengeras suara. Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah milik setiap wanita yang pernah diremehkan, setiap istri yang pernah dianggap lemah, dan setiap manusia yang memilih untuk bangkit dari pengkhianatan dengan cara yang bermartabat. Tepuk tangan gemuruh membahana memenuhi ruangan. Beberapa tamu wanita tampak menyeka air mata haru. Kisah hidup Donita, meskipun tidak pernah ia umbar secara vulgar, sudah menjadi rahasia umum di kalangan elit sebagai simbol kebangkitan wanita. Mereka tahu ia pernah disakiti, namun ia membalasnya bukan dengan drama murahan, melainkan dengan prestasi yang membungkam mulut semua orang. Kekuatan sejati, lanjut Donita setelah tepuk tangan mereda, bukan terletak pada seberapa keras kita berteriak saat marah, atau seberapa banyak harta yang kita pamerkan. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai, dan kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, karena pernah mencintai orang yang salah. Malam ini, Yayasan Prawira saya resmikan untuk menampung anak-anak terlantar dan memberdayakan wanita korban kekerasan rumah tangga. Agar tidak ada lagi wanita yang takut menjadi gelandangan, hanya karena meninggalkan pria yang tidak tahu diri. Kalimat penutup itu disambut dengan standing ovation. Semua orang berdiri bertepuk tangan. Di sudut ruangan, Pak Rahmat dan Fajar bertepuk tangan paling keras dengan wajah bangga. Mereka menjadi saksi transformasi Donita dari seorang istri yang diam, menjadi ratu yang memimpin kerajaannya sendiri. Setelah acara selesai, Donita berjalan keluar dari ballroom dikawal oleh beberapa asisten. Ia menolak tawaran wawancara dari wartawan gosip, dan hanya melayani pertanyaan seputar yayasannya. Ia masuk ke dalam mobil limousine yang sudah menunggunya di lobi hotel. Di dalam mobil yang hening dan nyaman, Donita menyandarkan punggungnya. Ia melepas sepatu hak tingginya sejenak, menghela napas panjang yang lega. "Kita pulang ke rumah ayah, Bu?" tanya supir barunya. "Ya," jawab Donita singkat. Mobil meluncur membelah jalanan Jakarta yang macet. Donita menatap keluar jendela. Ia melihat gedung-gedung tinggi, papan reklame yang menampilkan wajahnya sebagai sampul majalah bisnis, dan hiruk-pikuk kota. Pandangannya kemudian jatuh pada sebuah jembatan penyeberangan yang kumuh di pinggir jalan. Di bawah jembatan itu, dalam keremangan lampu jalan yang hampir mati, terlihat sekumpulan tunawisma sedang berebut kardus bekas untuk alas tidur. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus dengan rambut gondrong beruban, tampak kalah berebut. Ia didorong hingga jatuh ke tanah becek oleh tunawisma lain yang lebih muda. Pria tua itu tidak melawan. Ia hanya diam, memungut sisa makanan dari tong sampah di dekatnya dengan tangan gemetar. Donita mengenali postur tubuh itu. Meskipun wajahnya sudah berubah drastis karena penderitaan, Donita tahu itu Wildan. Mobil Donita berhenti sebentar karena lampu merah, tepat di depan posisi Wildan berada. Jarak mereka hanya terpisah beberapa meter dan selembar kaca mobil anti peluru. Wildan yang sedang mengais sampah tiba-tiba mendongak. Matanya yang rabun menatap ke arah mobil mewah itu. Ia tidak bisa melihat siapa di dalamnya karena kaca mobil itu gelap. Tapi ia seolah merasakan kehadiran seseorang. Wildan menatap mobil itu dengan tatapan kosong, tatapan orang yang jiwanya sudah mati. Di dalam mobil, Donita menatap Wildan. Dulu, ia mungkin akan menangis melihat pemandangan ini. Dulu, ia mungkin akan turun dan memberinya uang. Tapi sekarang, hatinya sudah netral. Tidak ada benci, tidak ada cinta, tidak ada kasihan. Wildan hanyalah konsekuensi dari pilihan hidupnya sendiri. "Jalan, Pak," perintah Donita saat lampu berubah hijau. Mobil kembali melaju, meninggalkan Wildan yang kembali sibuk berebut tulang ayam sisa dengan seekor kucing liar. Donita membuka tas tangannya. Di sana, terselip sebuah foto lama yang sudah lecek. Foto pernikahannya dengan Wildan 10 tahun lalu. Di foto itu, Wildan tersenyum lebar penuh kemenangan, sementara Donita tersenyum simpul dengan tulus. Donita menatap foto itu untuk terakhir kalinya. Ia teringat masa mudanya yang naif, saat ia percaya bahwa cinta saja cukup untuk mengubah seseorang. Ternyata ia salah. Cinta butuh integritas, dan integritas tidak bisa dibeli dengan uang.
juga tidak bisa diajarkan kepada orang yang tidak mau belajar. Donita menurunkan kaca jendela sedikit. Angin malam berhembus masuk, memainkan ujung hijabnya. Tanpa ragu, ia merobek foto itu menjadi potongan-potongan kecil. Ia mengulurkan tangannya keluar jendela, dan melepaskan potongan-potongan kertas itu. Angin segera menyambar serpihan wajah Wildan, menerbangkannya ke udara, berbaur dengan debu jalanan, dan menghilang di telan kegelapan malam. Selamat tinggal, bonekaku, bisik Donita pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Kamera menjauh perlahan dari mobil mewah yang membawa Donita menuju masa depannya yang cerah. Fokus beralih ke pinggir jalan, di mana potongan foto yang sobek itu jatuh tepat di genangan air kotor di dekat kaki Wildan. Wildan tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk mengunyah sisa makanan yang ia temukan, tidak sadar bahwa ia baru saja menginjak wajah masa lalunya sendiri. Layar meredup perlahan menjadi hitam. Cerita berakhir dengan kesunyian yang sempurna, meninggalkan pesan abadi bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan karma tidak pernah salah alamat. Sang istri yang dikira lemah kini bertahta di puncak dunia, sementara sang raja yang sombong telah menjadi debu di bawah kakinya. 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 Debu di